Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan dan banyak rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Channel ini cocok sekali buat kalian yang malas nonton berjam-jam, karena di sini Mimin akan meringkas semua genre film. Siapkan kopi dan gorengan kalian dan simak ringkasan filmnya. Kali ini Mimin akan meringkas sebuah film action yang berjudul Ninjak. Film Ninjak ini dibintangi oleh Michael Rowe, John Hannigan, Chantelle Bari, Ciara Foster, Kevin Porter, Alex Magley, Damian Poitier dan Craig Young. Film Ninjak ini menceritakan tentang sebuah buku yang berisikan semua rahasia yang terdapat di bumi. Siapa saja yang bisa menguasai buku ini maka ia akan menjadi sangat kuat. Oke guys, film diawali oleh sepasang insan manusia yang sedang membicarakan tentang masa lalu mereka, yang wanita bernama Vivian dan yang laki-laki bernama Colin. Selagi mereka asyik berbincang, tiba-tiba segerombolan orang tak dikenal menyerang mereka berdua, pertarungan sengit pun tak terelakkan. Colin dan Vivian bertarung dengan sangat antusias. Akhirnya Colin berhenti bertarung karena Vivian disandera oleh wanita berambut merah yang bernama Roku. Colin ini ternyata salah satu pasukan penjaga kedamaian di bumi, yang dijuluki sebagai ninja. Penyerangan terhadap Colin ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar Colin mau membantu Roku untuk mencuri sebuah aset yang berada di sebuah gedung yang bernama M16. Colin pun tak bisa menolak keinginan Roku untuk mencuri aset berharga dari M16 tersebut, karena saat ini Roku sedang menyandera anak dan istri dari mantan anggota M16 yang bernama Neville. Colin hanya diberikan waktu selama 36 jam, dan parahnya lagi, Colin disuntikan suatu cairan yang dimana Roku akan sangat mudah untuk memantau semua aktivitas Colin. Terlihat Roku sedang mengawasi Colin yang sedang berada di dalam pesawat menuju ke negara di mana gedung M16 itu berada. Terlihat perlengkapan tempur telah dipersiapkan oleh Colin. Terlihat Colin dengan sangat mudah menerobos ke gedung M16, ia melumpuhkan beberapa penjaga dan mengambil aset yang dimaksud oleh Roku. Ternyata aset itu adalah sebuah buku, dan anehnya Colin pun tidak tahu apa isi buku itu, sampai-sampai Roku sangat ingin memilikinya. Kedatangan Colin pun terdeteksi oleh penjaga, dan melaporkan kalau aset yang terletak di ruang M16 telah dicuri. Dengan sesegera mungkin semua penjaga dikumpulkan untuk menangkap penyusup tersebut. Colin pun sempat dihadang oleh beberapa penjaga, namun penjaga-penjaga itu bukanlah lawan yang tangguh buat Colin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ninja. Ternyata Arlott pemimpin gedung M16 itu kenal dengan si Ninjak. Apa yang telah engkau lakukan, ungkap Arlott. Apa yang engkau curi itu sangat berarti buat kenyamanan manusia di bumi. Maafkan aku teman, aku tidak punya pilihan, ungkap Colin. Arlott pun terus memaksa agar Colin mengembalikan aset yang ia curi. Namun Colin tetap tidak mau memberikannya. Arlott pun kesal dan akhirnya ia menyuruh penjaga merebut dengan paksa aset tersebut. Maafkan aku sayang, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Lalu muncullah seorang wanita yang bernama Jenny berkekuatan listrik, ia juga salah satu pembela bumi. Ia menyerang Colin dengan petir listriknya. Colin sedikit kewalahan menghadapi Jenny, namun setelah bertempur dengan Jenny akhirnya Colin pun bisa meloloskan diri. Kemudian Arlott dengan geramnya segera mengumpulkan pembela-pembela bumi yang lain dengan maksud untuk merebut kembali aset yang dicuri oleh Colin. Sebenarnya mereka ini semua berteman, namun karena Arlott belum tahu maksud Colin mencuri aset tersebut, maka ia menjadi sangat kesal terhadap Colin. Satu persatu jagoan-jagoan bumi dihubungi oleh Arlott untuk berkumpul. Terlihat Colin masih penasaran apa tujuan Roku untuk memiliki buku ini, sampai-sampai ia melakukan cara kotor dengan menyandera anak istri Neville. Aku tidak bisa membiarkan Roku menyakiti anak istri Neville, ungkap Colin dalam hatinya.
Cerita kembali di mana jagoan-jagoan telah berkumpul di kantornya Arlott. Lalu Arlott mengatakan kalau Ninjak telah mencuri sebuah aset yang sangat penting. Lalu The Wolf Snow bertanya tentang aset itu. Arlott pun menjawab kalau aset itu adalah sebuah buku yang berisikan semua rahasia di bumi ini. Siapapun yang bisa menguasainya maka ia akan menjadi sangat kuat, jadi misi kalian sekarang merebut kembali aset itu dari tangan Ninjak. Terlihat di sebuah gudang Bloodshot sedang menyusup untuk mencari Ninjak. Ninjak pun sepertinya sudah mengetahui bahwa ia akan kedatangan tamu yang tak diundang. Roku pun terus memantau setiap aktivitas Ninjak. Akhirnya Bloodshot dan Ninjak pun bertarung dengan serunya. "Mengapa kau jadi pengkhianat Ninjak?" umpah Bloodshot. "Kenapa engkau mencuri aset yang sangat penting buat bumi ini?" Teman seperjuangan akhirnya beradu ilmu satu sama lainnya, karena ketidaktahuan Bloodshot dan tidak ada kejujuran dari Ninjak. Pertarungan menjadi sangat sengit. Ninjak pun terdesak, namun akhirnya Ninjak menyuntikkan cairan pembeku. Pelan-pelan tubuh Bloodshot pun membeku menjadi es, dengan luka-luka Ninjak pun pergi dari sana dengan membawa sepeda motor milik Bloodshot. Tujuan Ninjak adalah ke markas di mana Roku berada, namun sayangnya sewaktu di perjalanan, Ninjak pun dihadang oleh si Jago. Ninjak pun berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi dari kejaran Jago. Namun tetap saja diketahui oleh Jago persembunyian Ninjak. Kembali lagi pertarungan antara teman seperjuangan terjadi. Jago ini sangat kuat, dan membuat Ninjak sangat terpojok dengan serangan-serangan yang dilancarkan Jago. Sewaktu Jago ingin menghabisi Ninjak, tiba-tiba muncul Jenny dan Wolf Snow. "Jangan dulu engkau membunuhnya, aku sanggup membawanya hidup-hidup dan mengambil kembali aset itu, bagaimanapun Ninjak adalah teman kita juga, aku sangat tidak percaya kalau Ninjak dengan sengaja mencuri aset tersebut. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Ninjak," ungkap Wolf Snow. Setelah itu Wolf Snow langsung mengejar Ninjak yang berusaha melarikan diri. "Tibalah di pinggir jurang, aku sangat yakin kalau ini bukanlah dirimu yang sebenarnya," ungkap Wolf Snow. "Ayolah Colin, ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi." Sewaktu Ninjak ingin menceritakan semua, tiba-tiba muncullah Bloodshot menembaki si Ninjak, sampai ia terjatuh ke dalam jurang dan masuk ke sungai. Namun Ninjak pun selamat, lalu ia kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan aset itu ke Roku. Di sisi lain terlihat Arlott sangat kesal atas kegagalan timnya untuk meringkus Ninjak. Cerita beralih ke sebuah gereja di mana mereka meyakini kalau Ninjak akan menuju ke sana. Namun tiba-tiba muncul The Black Shadow. Black Shadow memberitahukan kepada mereka kalau Ninjak ini ditunggangi oleh wanita yang bernama Roku. "Benarkan seperti tebakanku?" ungkap Wolf Snow. Lalu mereka mempercayai apa yang disampaikan Black Shadow barusan, lalu mereka sepakat mencari Ninjak, dan membantunya untuk menghadapi Roku. Kembali ke kantor Arlott, salah seorang stafnya memberitahukan, kalau Ninjak mencuri aset itu bertujuan untuk menyelamatkan anak istri Neville yang disekap oleh Roku. Mendengar itu Arlott pun sadar kalau Ninjak terpaksa melakukan ini. Di sisi lain Roku masih terus memantau pergerakan Ninjak. Terlihat di bandara ada sebuah pesawat pribadi, di mana di pesawat pribadi yang akan membawa Roku pergi dari sana setelah ia mendapatkan aset tersebut. Colin pun masuk ke markas Roku dengan berpura-pura menyerah. Tak lama kemudian Roku pun muncul dan ia langsung meminta aset yang dibawa oleh Colin. "Perlihatkan padaku terlebih dahulu istri dan anak Neville, aku harus memastikan mereka baik-baik saja," ungkap Colin. Roku pun menyuruh anak buahnya untuk membawa keluar istri dan anak Neville. "Cepat serahkan aset itu kepadaku, atau aku akan menghabisi ibu dan anak ini," ungkap Roku. Colin pun tak ada pilihan lain, ia sesegera mungkin menyerahkan aset itu kepada Roku. Namun tiba-tiba Roku menyuruh anak buahnya untuk memborgol Colin, lalu Roku pun mengatakan kepada Colin, "Jika engkau mau bergabung bersamaku, maka engkau bisa memiliki tubuhku yang molek ini."
Namun Colin tidak sama sekali menghiraukan rayuan Roku tersebut. Kemudian Roku pun pergi dari sana dengan membawa aset dan anak dari Neville. Namun tiba anak buah Roku diserang oleh pasukan Arlott, sementara itu Roku dengan santai menuju ke pesawat. Lalu Arlott menyerahkan urusan Roku kepada Colin. "Aku telah salah menilaimu," ungkap Arlott, "kini tolong engkau selamatkan anak yang dibawa Roku itu." Tanpa lama Colin pun langsung menyusul dan mengejar Roku yang telah masuk ke dalam pesawat. Sementara itu Arlott dan timnya bertarung melawan anak buahnya Roku yang dengan sengaja menghalang-halangi tim Arlott untuk menyusul Roku. Terlihat Colin sedang bergelantungan di roda pesawat, hanya itu jalan satu-satunya untuk ia menerobos masuk ke pesawat. Setelah melumpuhkan Roku, Colin langsung mengambil buku itu dan melepaskan ikatan anaknya si Neville. Colin memasangkan sebuah parasut dan menyuruhnya untuk loncat dari pesawat. "Jangan khawatir, engkau akan baik-baik saja," ungkap Colin. Setelah tersadar Roku dan Colin pun langsung melanjutkan pertarungan. Anak perempuan Neville pun mendarat dengan selamat dan langsung ditolong oleh tim yang lainnya. Kali ini Roku menjadi sangat marah dan ia mengeluarkan semua kemampuannya. Namun dengan mengejutkan Colin langsung melompat keluar dari dalam pesawat, mungkin ia berpikir kalau Roku ini terlalu kuat saat ini. Namun Bloodshot dan Jekko telah berada di udara, langsung saja Jekko menyambut Colin, dan Bloodshot langsung meluncurkan rudalnya untuk menghancurkan pesawat yang ditumpangi oleh Roku. Alhasil pesawat yang ditumpangi Roku pun hancur berkeping-keping. Akhir cerita, istri dan anak Neville selamat dan bisa berkumpul kembali. Arlott pun sangat berterima kasih kepada Colin, kemudian aset itu dikembalikan ke tempatnya dengan selamat. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, semoga bisa membuat kalian semua menjadi happy. Sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya.